Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Safa Zaira. Di video kali ini saya akan merangkum dari dua video SPGF, yaitu Explain Words Water Crisis. Nah, kali ini saya diminta untuk menjabarkan masalah yang diuraikan dalam video tersebut, kemudian menawarkan solusi yang berfokus pada daerah aliran sungai atau disebut dengan DAS. Nah, konsep DAS sendiri sudah dijelaskan di video sebelumnya sebagai unit dasar dalam hidrologi di mana seluruh air hujan di suatu wilayah akan mengalir ke suatu titik yang sama. Nah, dari sudut pandang geografi, masalah yang diangkat dalam video bukan sekedar soal manusia terlalu banyak mengkonsumsi air. Lebih dari itu, video ini menyoroti ketidakseimbangan dalam siklus hidrologi dan pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kondisi fisik suatu wilayah. Nah, pertama tuh ada masalah distribusi air yang tidak merata secara spasial. Meskipun bumi 70% tertutup air, hanya 1% yang merupakan air tawar yang siap dipakai gitu. Ini menciptakan ketimpangan geografis di mana daerah kering sangat rentan krisis. Contohnya ancaman day zero yang hampir dialami Cape Town dan diprediksi akan mengancam kota-kota besar seperti kota Jakarta dan Mexico City pada tahun 2040 jika pola konsumsi tidak diubah. Nah, kedua video ini tuh mengungkapkan air yang tersembunyi dalam produk industri dan pertanian. Contoh kuatnya membutuhkan 1.650 liter air. Ini menunjukkan bahwa konsumsi kita secara tidak langsung menekan sumber daya air di belahan dunia lain. Dari perspektif geografi ekonomi, air sering dihargai terlalu murah sehingga mendorong pemborosan. Misalnya, menanam tanaman yang tidak sesuai dengan iklim setempat. Lalu ketiga, infrastruktur air yang buruk, seperti kebocoran pipa hingga 50% di Mexico City, menunjukkan lemahnya sistem tata kelola air secara fisik. Nah, parahnya tuh kelangkaan air ini telah terbukti gitu, memicu konflik kekerasan di berbagai belahan dunia yang secara geopolitik sangat berbahaya. Secara geografis, masalahnya ada pada ketidaksesuaian antara distribusi air secara alami, yaitu hidrologi, dengan pola konsumsi dan tata kelola manusia, yaitu antropogenik. Ini bukan hanya masalah jumlah, tetapi juga manajemennya gitu. Nah, masuk ke perspektif daerah aliran sungai. Nah, jika kita bicara solusi dari perspektif DAS yang juga dijelaskan di video, jawabannya adalah pengelolaan DAS secara terpadu. Mengapa? Karena DAS adalah satuan ekologi alami yang tidak mengenal batas administratif kota atau provinsi. Nah, air mengalir dari hulu ke hilir tanpa peduli garis kabupaten. BRIN sendiri memandang pengelolaan DAS terpadu sebagai solusi tepat mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih. Beberapa langkah yang bisa ditawarkan secara geografis adalah: 1. Menyeimbangkan fungsi hulu dan hilir. Salah satu akar masalah di Jakarta misalnya adalah kerusakan di hulu DAS Ciliwung. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan tutupan vegetasi di hulu DAS Ciliwung hanya tersisa sekitar 10-11% dan terendah tuh 3-5% di DAS Kali Bekasi. Nah, idealnya tuh tutupan hutan di hulu minimal 30% agar air hujan tuh bisa meresap dengan baik. Nah, hutan-hutan di pegunungan bukit, barisan yang semestinya berfungsi seperti spons raksasa, telah lama terfragmentasi oleh pembakalan dan berbagai alih fungsi lahan. Akibatnya ketika hujan lebat terjadi, tanah tidak bisa menyerap air, menyebabkan limpasan permukaan yang deras dan berujung banjir di Jakarta. Nah, solusi geografisnya yaitu rehabilitasi hutan, dan di bagian hulu, hutan berfungsi sebagai mesin infiltrasi atau disebut alami. Dengan memulihkan vegetasi, memperlambat aliran air, mencegah erosi, dan menambah cadangan air tanah. Tata ruang berbasis DAS. Nah, kesalahan tata ruang menjadi pokok permasalahan krisis air di Jakarta. Banjir terus berulang karena banyak pemukiman dan infrastruktur yang berdiri di bantaran sungai. Padahal secara geomorfologi di daerah itu adalah jalur alami limpasan air. Kebijakan teknis seperti pengerukan atau betonisasi sungai hanya menyentuh gejala
bentuk akar masalah. Nah, solusinya tuh menegakkan aturan tata ruang dengan memulihkan sempadan sungai daerah resapan. Pemerintah dan Pemda harus memiliki koordinasi yang baik karena pengelolaan das secara terpisah-pisah hanya akan membuat sungai menjadi korban tumpang tindih untuk kebijakan. Masuk ke adaptasi dengan konsep kota cerdas air atau Sponge City. Untuk wilayah perkotaan di hilir, kita bisa mengadopsi konsep Water Sensitive Urban Design atau kota sponge. Jadi tuh ibu kota Nusantara nih misalnya didesain sebagai kota tanggap air yang menggunakan infrastruktur hijau untuk meniru proses alami filtrasi dan menyimpan air. Program serupa juga berhasil diterapkan di Makassar untuk mengubah kawasan kumuh rawan banjir menjadi lingkungan yang lebih aman. Di level yang lebih sederhana, kita bisa memanen air hujan dan menginjeksikannya kembali ke tanah untuk memperbaiki kuantitas air tanah. Gerakan ini sudah berhasil ditetapkan di Kecamatan Tegalrejo, yaitu Yogyakarta, yang mendapat predikat Kampung Ramah Air Hujan. Restorasi sungai secara ekologis, ahli hidrologi UGM, yaitu Agus Mariono, menawarkan restorasi sungai secara holistik mencakup restorasi hidrologi, ekologi, morfologi, sosial ekonomi, hingga kelembagaan. Ini penting karena kondisi sungai-sungai di Indonesia sangat memperhatinkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup per Maret 2005 menunjukkan dari 2.195 sungai yang dipantau hanya 2,19%. Titik pantau yang memenuhi baku mutu air sementara 96% tercemar ringan dan sisanya tercemar berat. Pemantauan ini juga mengungkapkan bahwa Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara mengalami defisit air hingga 118 miliar meter kubik per tahun. Jadi restorasi sungai bukan sekedar membersihkan sampah, tapi juga memulihkan ekosistemnya secara utuh. Kesimpulannya, jadi krisis air dari perspektif geografi dan das bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan alam sesuai dengan karakteristik fisiknya. Solusi terbaiknya adalah pendekatan holistik, yaitu konservasi di hulu, penegakan tata ruang di tengah, dan adaptasi perkotaan di hilir. Karena seperti yang ditekankan Brian, pengelolaan das terpadu menghadirkan win-win solution untuk masyarakat dan lingkungan. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.